agar eh, nunggu satu lagi Pak Perkasa. Terus saya di akhir presentasinya. Ini nih Bu, saya baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai jam 9.01. Harapannya Bapak Ibu bisa membuka videonya karena di sini akan direkam di YouTube, akan atau diunggah di YouTube dan sebagai apa namanya Bapak Ibu juga sebagai diseminasi. Jadi harapannya ruang room 1 ini bisa aktif dan bisa dibuka videonya. Jadi mohon izin sebelum saya sebelum saya memulai untuk bisa membuka videonya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk menyimak apa namanya semua presenter, jadi tidak meninggalkan ruangan Zoom setelah presentasi. Jadi tetap di sini untuk memperhatikan diseminasi atau presenter dari Bapak Ibu yang presentasi. Nanti pertanyaan akan dibuat dari saya, jadi Bapak Ibu tidak dibuka untuk saya jawab. Saya jawab hanya dilakukan oleh moderator apabila poin-poin yang sudah di-share oleh Bu Pipit di grup itu belum terjawab di PPT. Tapi jika sudah terjawab di PPT, maka tidak ada tanya jawab lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Pak Slamet Raharian, mungkin bisa dibuka videonya. Mohon izin. Ya, baik Bu. Ya. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Minggu 23 Juni 2024 kita akan melaksanakan diseminasi penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu rangkaian dari seminar nasional teknik mesin yang diadakan tanggal 22 Juni kemarin dengan tema peluang dan tantangan teknik mesin dalam eh, mengadakan kemandirian energi. Dalam kesempatan hari ini, kita di room 2 bersama saya, moderator room 2, Iha Solihat, akan mempresentasikan Bapak-Bapak untuk diseminasi bidang penelitian. Di sini ada 8 judul yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah analisis desain rangka pada dudukan ekskavator prototipe berbahan baja S45C menggunakan software Autodesk Inventor. Kemudian ada optimasi carbon join dengan metode elemen hingga. Ada yang ketiga, analisis kekuatan rangka pada pemanfaatan treadmill sebagai pembangkit listrik sederhana. Yang keempat, modifikasi kursi roda elektrik menggunakan motor DC dan baterai berbasis Arduino. Yang kelima, simulasi desain bucket pada ekskavator menggunakan FIEA. Kemudian perancangan rangka pada mesin belt conveyor pemindahan barang. Analisis pompa sentrifugal pada alat uji aliran fluida. Kemudian analisis struktur rangka swing arm electric motorcycle. Jadi ada 8 yang akan presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presenter pertama dengan ketentuan, yaitu PPT mungkin tidak lebih dari 10 PPT, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing adalah 10 menit maksimum. Jadi silahkan dioptimalkan presentasi untuk Bapak-Bapak dalam mempresentasikan hasil penelitiannya di desimasi ini. Baik, untuk presenter yang pertama yaitu B1 Irwan Aranda dan tim dengan judul analisis desain rangka pada dudukan ekskavator prototipe berbahan baja S45C menggunakan software Autodesk Inventor. Ini akan disampaikan oleh Pak Sugiono, betul Pak? Ya, betul. Ya, baik Pak. Di Bapak sudah bisa share screen atau belum? Belum, Bu. Belum. Sudah. Saya pakai mic co-host ya Pak. Silahkan sudah jadi co-host, Bapak sudah bisa share screen. Oke.
Nggak bisa saya lagi, sudah keluar. Pelatih, Gimana Pak? pelatih sudah keluar. Sudah keluar? Oke, ya. Oke. Sudah, Bapak. Assalamualaikum Belum, warahmatullahi belum Pak, belum. Oh, belum. Mohon maaf, belum. Bapak ini dulu, stop dulu, karena baru saja saya ini kan Bapak sebagai co-host. Saya lagi Pak, Sudah direkam Ibu ya? sudah direkam Pak. Pelatih sudah keluar belum, Bu? Belum Pak. Terus sharing ini nggak bisa nih, Bu. Atau Bapak kirim ke desiminasi, grup desiminasi Pak. Kirim ya Ya, nanti coba saya bantu. ke Bu Pipit aja ya. Bu Pipit boleh. Bentar. Bapak tidak masuk grup desiminasi ya? Nggak masuk, Bu. Ya. Oh iya. Bu Pit, sudah Pak dikirim ke Bu Pipit? Belum, Bu. Bentar, Bu. Oke. Yang lain mohon disiapkan ya Bapak-Bapak untuk ini yang sudah mengirim tadi Pak Jaja, kelompok Pak Jaja B3. Raffi tulis namanya, kamu mewakili Pak Jaja atau bukan? Iya, Bu. Tulis B3. Iya, dari Pak Jaja. Ya, B3 strip Rafli. Sama dengan lihat yang lain, lihat yang punya Pak Nasrun, Pak Sugiono, pakai B3. Pak Slamet juga, Bapak mewakili siapa Pak? Pak Slamet mau presentasi punya siapa? Punya saya kan Pak Nurjaya. Pak Nurjaya, di sini siapa namanya? B berapa Pak? Sebentar Bu, saya lihat ini dulu. Ya, diberi nama B. Raffi, rename dulu. Sebentar, Bu. Berarti ini keluar dari Zoom dulu dong, Bu. Ya, rename ganti aja, nama. rename. Rename. 5. Sudah Bu? Sudah Pak Sugiono, sudah dikirim? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Belum, kalau belum saya ke Pak Suryadi dulu ya Pak. Iya, Bu. Biar cepat, baik. Pak Sur. Iya. Bu, mohon maaf Bu, saya salah room berarti ini Bu. Oh iya Pak, selamat. Monggo. Harusnya di room 4 ternyata. Oke, Bu. Ke Bu Pipit udah saya share, Bu. Sudah. Dengar Oke, suara gimana saya Pak? nggak, Bu? Dengar Pak, dengar. Ya. Bentar Pak. Baik Pak Sugiono, sambil menunggu dari Bu Pipit, kita ke Pak Suryadi terlebih dahulu. Pak Suryadi, silahkan. Bisa share screen atau belum, Pak Suryadi? Ya, ini coba saya share, Bu. Oh Untuk, ya, sudah bisa Pak, silahkan di slideshow. oh, ya. Silahkan, waktunya saya persilahkan kepada Pak Suryadi. Baik, Baik, terima kasih kepada Bu Ihad. Terus terima kasih kepada Bapak-Bapak dosen semua. Hari ini di diseminasi ini saya mau mempresentasikan untuk penelitian saya, yaitu tentang optimasi carbodiesel joining dengan menggunakan metode elemen hingga. Ini untuk anggota saya, kemudian kemarin karena Pak Ansor dia tidak join lagi, berarti tinggal saya sendiri. Jadi di sini nanti untuk penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap kekuatan welding yang dihasilkan pada proses las gesek titik. Jadi di sini kita menekankan pada penelitian untuk pengelasan. Oke, nanti untuk di sini kita akan menggunakan material yaitu SPCC dan juga SS400 yang ketebalannya berturut-turut
0,8, 0,65, dan nanti untuk variasi waktu pada saat proses welding secara berturut-turut 10, 20, 30, 40 sama second ya. Kemudian ada kecepatan putar itu 930 rpm. Nanti kita menggunakan tool juga yaitu HSS. Dan kemudian nanti untuk eksperimen dia akan dilakukan uji tarik, kemudian struktur makro, dan juga nanti untuk perbandingan akan disimulasikan menggunakan software elemen hingga, yaitu Abaqus, untuk nanti untuk perbandingan dan dilakukan optimasi. Jadi di sini untuk latar belakangnya, yaitu dalam industri manufaktur sekarang ini, sering kita temukan pembuatan produk atau komponen yang membutuhkan sambungan material yang baik. Jadi di bidang otomotif, perkapalan, ya, dan sebagainya. Jadi di sini nanti tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk dan juga bisa mengurangi biaya produksi. Ini contohnya untuk pengelasan las gesek titik, ya. Ini di panel, ya. Kemudian ini untuk di frame, ya, bodi mobil. Ini untuk tinjauan pusaka. Untuk perumusan masalah yaitu kita akan mengetahui bagaimana pengaruh waktu terhadap kekuatan welding yang dihasilkan. Kemudian bagaimana struktur makro yang dihasilkan pada sambungan plat dengan variasi waktu yang berbeda. Kemudian nanti yang ketiga, dengan program elemen hingga, kita bisa gunakan untuk analisa dan optimasi untuk melakukan perbaikan dalam prosesnya dan juga spesifikasi tool pada proses pengelasan FSSW atau las gesek titik. Ini untuk manfaat penelitian, nanti ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Jadi untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan penelitian di bidang otomotif dan pengelasan. Praktisnya yaitu agar dapat dijadikan referensi dalam optimasi pengelasan dalam komponen otomotif. Ini untuk landasan teori. Di sini untuk skema FSSW yaitu friction stir spot welding seperti ini. Jadi ini ada dua material yang ditumpuk, kemudian ini ditekan dengan tool. Dan ini ada pinnya di sini. Jadi nanti akibat gesekan itu ini terjadi pengelasan di area dua material ini. Jadi ada overlap. Kemudian ini terjadi welding di sini. Suryadi, mohon maaf izin di panduannya itu Pak untuk PPT langsung ke latar belakang, kemudian metode. Oh ya, baik. Ya. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian di sini kita sudah sampai di uji tarik dan analisis data. Kemudian kita akan lanjutkan di simulasi Abaqus. Dan nanti kesimpulan, perbandingan, dan optimasi yang akan kita lakukan. Ini untuk proses-prosesnya. Ini untuk pembahasannya. Dari hasil penelitian sudah dilakukan. Dari SPCC sampai SS400. Kemudian ini data pengujian uji tarik. Ini atau material SPCC dan SS400 ini semuanya lepas di area lasan, ya. Ini beban maksimalnya. Kemudian ini durasi pengelasan yang kita lakukan. Ini untuk hasil pembahasannya. Jadi di eksperimen ini hubungan beban maksimal dengan dwell time pada plat SPCC, yaitu dwell time itu waktu yang ditahan ketika ada proses pengelasan tadi. Jadi pinnya itu ditahan ke bawah.
Kemudian ini hubungan beban maksimal dengan dwell time. Ini perbandingan beban maksimal pada plat SPCC dan SS400 pada dwell time 10 dan 20 detik. Ini untuk struktur makronya. Jadi kita analisa area A, B, C, ya, dan kemudian remain thickness-nya, ya, ini antara dua plat atau dua sheet yang sudah bergabung. Ini proses lasanya. Ini untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk total hasil. Kita masih remain di area untuk simulasinya, Bu. Jadi di simulasinya kita akan install software Abaqus. Kemudian di sini nanti dengan proses penelitian yang sama, kita akan masukkan parameter-parameter ke software itu. Kemudian hasilnya kita akan bandingkan. Kemudian nanti akan kita lakukan optimasi. Misalkan diganti toolnya atau sheet-nya seperti itu, yang paling bagus hasilnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak, berarti penelitian ini belum selesai ya Pak? Ya, belum, Bu. Simulasinya. Ya. Oke. Baik, karena belum ada poin di sini, saya akan bertanya Pak, bagaimana dampak penelitian Bapak ini terhadap masyarakat? Ada inovasi yang terbaru kah di penelitian Bapak? Iya, di sini untuk dampaknya, jadi nantinya setelah kita dengan simulasi software tadi, kita bisa menghemat biaya, Bu. Jadi dalam proses FSSW tadi, kalau di dalam dunia manufaktur dia masih ada trial and error, ya. Seperti itu. Jadi kita dengan adanya software nantinya, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk trial, tapi kita sudah punya parameter yang bagus, spesifikasi yang bagus, materialnya, toolsnya, jadi bisa menghemat biaya. Ya, baik. Luarannya Pak, yang nantinya Bapak akan lakukan apa? Jurnal, buku, atau proceeding? Ya. Luaran dari Ya. penelitian Bapak? Baik, untuk luarannya nanti kita coba buat jurnal yang nantinya bisa di upload Jurnal apa Pak rencananya? Di jurnal Mistek. Mistek. Oh, Ya. mistek mahasiswa kan mistek mah Pak. Jangan di mistek atuh. Oh ya, ya nanti untuk jurnalnya mungkin bisa di jurnal yang lain yang untuk jurnal dosen, Bu. Oh iya, jurnal teknik mesin berarti ya. Iya. Belum berarti ya, karena belum selesai. Berarti ini juga belum. Penelitian ini terintegrasi dengan mata kuliah apa Pak bahasanya? Ini terintegrasi dengan kuliah untuk pembentukan material. Mata kuliah apa Pak? Mata Pengelasan juga kuliahnya. bisa. Mata kuliahnya yang ada di teknik mesin apa Pak? Teknik pembentukan. Teknik pembentukan itu semester berapa? Sekitar semester 8, Bu. Yang di 7 atau sini Pak, 8. yang teknik mesin Unpam, ini kurikulum teknik mesin Unpam, mata kuliahnya apa? Teknik pembentukan, terus pengelasan juga bisa. Oke, rencana ke depannya Pak, pengembangannya bisa dikembangkan nggak penelitian ini? Ya, jadi ini bisa dikembangkan. Nantinya setelah kita analisa dengan software itu, kita bisa kembangkan lagi untuk optimasinya, Bu. Jadi nanti selain di bodi mobil, nanti mungkin bisa dikembangkan di produk-produk yang lain atau part-part yang lain. Kita bisa teliti dengan kita nanti coba disimulasikan secara terus-menerus. Baik Pak Suryadi, terima kasih banyak atas Baik, Bu. pemaparan penelitiannya yang berjudul di sini optimasi carbon seed join dengan metode elemen hingga. Mudah-mudahan nanti
penelitian Bapak bisa segera selesai karena Ya. batas akhir pengumpulan penelitian ini adalah 8 Juli 2024, jadi sekitar 1 minggu lagi. Jadi mudah-mudahan penelitiannya atau simulasinya bisa diselesaikan dan juga luarannya bisa segera ditentukan jurnalnya jurnal apa. Kalau memungkinkan jurnalnya yaitu jurnal yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 agar nanti bisa luaran penelitiannya bisa diklaim untuk akreditasi ataupun untuk program studi. Begitu ya Pak Suryadi. Baik Bu ya, terima Terima kasih. kasih banyak atas Terima presentasi kasih. hari ini dengan tim. Mudah-mudahan nanti lancar ke depannya dalam penyelesaian penelitiannya. Baik, terima kasih. untuk presenter kedua saya kembali ke Pak Sugiono. Mungkin di stop screen Pak Suryadi. Baik, terima kasih Iya, banyak. Saya bantu share untuk Pak Sugiono. Oh, atau ini Pak Sugiono sudah bisa share. Oke, baik. Pak Sugiono sudah bisa share sendiri. Monggo Pak. Di slideshow. Ya, silakan Pak Sugiono mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul analisis desain rangka pada dudukan ekskavator. Oh, ini Bapak yang belt conveyor. Itu yang mana ya, Pak? Pak Irwanto ada 2 perancangan angka. Oh, ini Bapak nanti mungkin yang ke-6, Pak Sugiono, mohon izin. Ya, stop screen dulu, Pak. Ini Bapak posisinya bukan B1, tapi B6. B1 itu Pak Saiful Anwar berarti ya, Pak? Iya, Bu. Ya, monggo Pak Sugiono stop screen dulu, mohon izin. Nah, baik, Pak. Jadi namanya B1-nya sama. Mungkin Pak Sugiono boleh diubah B-nya jadi B6. Ya, Bu baik, Yat, saya berapa ya Bu Yat ya? B8, Pak. B7 mungkin nanti saya terakhir. Bapak B7. Oh terakhir ya, ya udah Ya, oke. saya yang terakhir, Bapak yang B7. Ya, silakan Pak Saiful bisa share screen. Baik, Bu. Kalau tidak bisa saya jadikan, oh bisa, oke. Saya terlihat ya, Bu ya. Ya, sudah terlihat, silakan di slideshow. Sekali lagi Bapak Ibu, waktunya 10 menit dan harapannya pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share di form pertanyaan dari Bu Pipit sudah bisa terjawab di slide-nya agar nanti bisa langsung ke yang lain. Begitu Bapak Ibu. Ya, silakan Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ihad, yang terhormat Bapak-Bapak dosen teknik mesin pump. Sebenarnya yang presentasi ini Pak Irwan Aranda karena beliau sedang sakit, dirawat di rumah sakit, jadi tidak bisa hadir di Zoom ini. Jadi saya menggantikan beliau untuk presentasi. Jadi judul penelitian kami yaitu analisis desain rangka pada dudukan ekskavator prototip berbahan baja S45C menggunakan software Autodesk Inventor. Berikut ini adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah landasan, permasalahan, dan hasil ya, yang diharapkan. Di landasan ini, ekskavator itu seperti yang kita sudah ketahui itu untuk umumnya untuk mengangkut alat-alat berat ya. Jadi alat-alat berat itu kita analisa seberapa berat mampu si material itu untuk mengangkat alat-alat berat itu untuk bisa dijadikan prototipe untuk ekskavator. Permasalahan dalam penelitian ini kita melakukan studi analisa desain ya, kekuatan kerangka yang berbahan material S45C. Ini masih dalam kategori baja karbon ya. Jadi untuk memastikan konstruksi yang kita akan buat itu bisa dalam kondisi yang optimal. Jadi yang hasil yang kita inginkan itu ada 3, yaitu analisa simulasi von Mises dari bahan baja S45C dengan beban 200, 250,
500 kg. Kemudian ada analisis simulasi displacement dan analisis simulasi safety factor. Kemudian selanjutnya rumusan penelitian ini adalah bagaimana analisis simulasi von Mises, displacement, dan safety factor yang menggunakan bahan S45C itu yang diberi beban 200 kg, 250 kg sampai 500 pada rangka eskavator terhadap respon dari beban itu bagaimana. Kemudian batasan masalahnya itu yang kami analisis adalah simulasi von Mises, stress, displacement, dan safety factor. Tujuannya, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil simulasi perhitungan von Mises, displacement, dan safety factor pada baja S45C dengan 3 pembebanan dengan menggunakan software Autodesk Inventor. Nah, manfaatnya diharapkan rangkaian ekskavator prototipe ini mampu menahan beban dari bobot seluruh mesin. Berikut ini adalah diagram alir penelitian. Kita mulai dengan menganalisa desain rangka pada dudukan ekskavator yang menggunakan material baja S45C secara simulasi menggunakan software Autodesk Inventor. Kemudian kita menginput semua data material. Kemudian kita buat proses pembuatan gambar desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita proses simulasi menggunakan Autodesk Inventor dengan memberikan beban 200 sampai 500. Jika berhasil, maka kami analisa dan bahas dan kita tarik kesimpulan. Jika tidak, maka kita akan kembali ke proses simulasi menggunakan Autodesk Inventor. Berikut ini adalah tahapan penelitiannya. Jadi, pemodelan rancang 3 dimensi ini, seperti yang terlihat di gambar, dudukan ini menggunakan software Autodesk Inventor ya. Ini dalam bentuk rangka ekskavator. Kemudian kita input jenis data materialnya, kita input data materialnya seperti density, yield strength, ultimate tensile strength, yung modulus, Poisson ratio, shear modulus ya. Data material ini kami dapat di datasheet di material S45C. Kemudian kita tentukan titik tumpuan atau constraint dengan tool fix constraint ya pada posisi titik mana yang akan kita analisa. Selanjutnya kita mulai proses simulasi von Mises stress ya. Jadi von Mises stress ini kalau kita menggunakan von Mises stress ini kita akan muncul perhitungannya. Jika perhitungannya itu kurang dari tegangan lulu atau yield strength, maka rancang bangun yang kita buat rangka ini akan berhasil. Jika melebihi tegangan luluhnya, maka desain yang kami bikin ini akan gagal ya. Di sini kita bisa lihat simulasi dengan match sekian, kita variasikan beban 200, 250 sampai 500. Kita lihat hasilnya von Misesnya, stresnya yang 200 19,48 megapascal, 250 kg 24,33 megapascal, 500 kg 48,66 megapascal. Nah, dari sini hasil von Mises ini dibandingkan dengan nilai yield strength dari material baja S45C. Pada slide sebelumnya, itu nilai von Mises ini lebih kecil dari nilai yield strength-nya. Jadi ini model yang kita bikin, simulasi yang kita bikin ini berhasil ya, karena di sini
warnanya, penampakannya itu warna biru. Jadi kalau biru ini masih aman. Kemudian kita analisa displacement. Jadi displacement itu kita seperti dia itu ada regangan atau melendut ketika diberi beban ya. Rangka-rangka ini. Seperti yang terlihat di gambar 4.4, 4.5, dan 4.6. Kita checkpoint pada yang ditunjukkan ini, ditunjukkan garis panah ini, semoga terlihat pada ini. Di sini ada warna merah, hijau, dan biru ya. Kita hitung nilai displacement-nya, yang kita beban 200 kg itu displacement-nya itu 0,28 mm. Kemudian yang 250, 0,16, 500 kg, 0,3 mm. Nah, di sini yang kenapa ini merah, karena ini ditunjuk, ya, jadi ini poin yang paling besar merah, namun di sini pada daerah yang lain masih dalam kondisi hijau dan biru, jadi di sini masih memenuhi. Jadi merah ini yang paling perubahan yang paling besar ya. Kemudian kita analisis safety factor. Safety factor ini untuk mengevaluasi tingkat keamanan ya. Bila faktornya dari 1 sampai 1,5 ya, 15 faktor keamanannya baik ya. Harus lebih dari 1 untuk menghindari kerusakan pada rangkanya ya. Di sini kita lihat di tabel 4.3 safety factor pada masing-masing pembebanan itu 15 untuk 200 kg, 13 untuk beban 250 kg, dan 6,72 untuk beban 500 kg. Jadi ini safety factor yang terbesar itu masih pada beban 200 kg. Jadi semakin tinggi nilai pembebanan menurunkan nilai safety factor. Tapi ketika nilai safety factor ini masih lebih besar dari 1 ya. Jadi masih bisa dianggap aman. Kemudian kesimpulan dari hasil dan pembahasan dapat kami simpulkan hasil simulasi dari von Mises dengan beban 200 kg itu menghasilkan 19,48, beban 250 kg menghasilkan tegangan von Mises stress 24,33, dan 500 kg menghasilkan von Mises stress 48,66 megapascal. Nah, sebagian besar warnanya berwarna biru, artinya masih dalam batas yang aman ya. Kemudian dengan simulasi displacement, sebagian besar displacement yang terjadi pada rangka eskavator prototip masih berwarna biru. Jadi yang berwarna merah tadi itu yang paling tinggi displacement, tapi masih dalam kategori batas aman. Kemudian yang safety faktornya, ketika safety faktornya masih dalam kondisi aman dengan nilai 15, safety faktor untuk beban 200 kg, safety faktor untuk beban 500 kg 13,4. Jadi masih dalam masih dalam rentang yang aman. Ini saran dari penelitian kami, ada beberapa saran ya. Harapan kami bisa diaplikasikan pada alat berat yang untuk eskavator prototipe. Jadi setelah kami lakukan simulasi, selanjutnya kita bisa bikin prototipe eskavatornya. Kemudian untuk penelitian lanjutan mungkin menggunakan perangkat lunak atau aplikasi lain ya, dan menggunakan metode yang berbeda sehingga kita bisa lebih banyak input untuk simulasi yang akan kita buat. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil simulasi yang optimal, saran kami berhati-hati dalam mengumpulkan data, termasuk datasheet, ya, agar nantinya hasil analisa simulasi dapat diterapkan pada unit yang nyata, ya, berdasarkan desain yang diterapkan ini. Jadi hasil simulasi dengan eksperimen nanti diharapkan mendekati simpangannya itu atau simpangan yang tidak terlalu jauh. Nah, demikian presentasi yang kami paparkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Saiful, terima kasih banyak atas presentasinya. Karena beberapa pertanyaan belum disampaikan di PPT, jadi saya akan bertanya sesuai dengan form reviewer untuk diseminasi. Yang pertama adalah penelitian Bapak dan tim itu sudah selesai? Iya, sudah selesai, Bu. Selesai. Kendalanya apa Pak? Ada kendala? Eh, Mungkin kendalanya tidak terlalu banyak ya. Baik. Kemudian dampak penelitian Bapak untuk kebermanfaatan di masyarakat itu apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini harapan kami penelitian ini bisa nanti berlanjut untuk pembuatan ini ya, dudukan eskavatornya gitu ya, Bu. Manfaatnya sangat bermanfaat sekali ketika dipakai untuk mengangkut alat-alat berat. Oke. Jadi ya seperti itu. Luarannya Pak mau diterbitkan di mana luaran penelitian ini? Rencananya? Rencana kami eh, belum ada instruksi dari Pak Ketua ya Pak Irwan, tapi cuma mungkin kemungkinan di jurnal teknik mesin ya Bu. Lihat. Jurnal teknik mesin ya Pak. Teknik mesin yang Iya, mana Pak? Cakram atau piston atau Jiptek? mungkin yang Giptek mungkin ya Bu. Jiptek. Ya, mungkin ya Bu ya. Nanti kami konfirmasi lagi Bu nanti Bu, jika ada Oke. perubahan dari Pak Irwan. Baik, penelitian Bapak kira-kira terintegrasi dengan mata kuliah apa ya Pak yang relevan? Yang relevan mungkin bisa gambar teknik ya, gambar mesin, kemudian AutoCAD itu ya, ada AutoCAD itu ya, atau kemudian apa ya, pemilihan material ya, Pemilihan bahan dan proses gitu ya Pak. ya pemilihan bahan dan proses untuk kemudian yang untuk desainnya mungkin gambar teknik ya Bu ya, ada ya Bu ya, saya kurang Ya. hafal tadi. Baik, pengembangannya Iya. Pak, penelitian ini nanti dikembangkannya tadi untuk membuat secara realnya ya dudukannya itu ya. Iya, nanti secara real, secara apa, jadi antara nanti dibuat dudukannya ini, nah semoga aja ada dana lebih nanti, kemudian dibandingkan hasil simulasi dengan eksperimennya nanti, semoga aja. Oke, baik Tapi Pak. nanti kami diskusikan lagi dengan Pak Pak Ketuanya, Ketuanya. Pak Irwan ya. Ya, Oke. Baik Pak Saiful, ya. terima kasih banyak atas presentasi pada pagi hari ini terkait dengan penelitiannya. Mudah-mudahan nanti penelitiannya bisa segera dirumuskan, luarannya akan nanti bisa dipublis, baik itu di jurnal teknik mesin ataupun di seminar ataupun boleh juga di buku ber-ISBN. Jadi harapannya luarannya bisa nanti untuk bisa diupload di Sintias, juga nanti bisa untuk PAK atau untuk pengajuan jabatan fungsional. Ya, Baik, terima baik. kasih Pak Saiful atas Sama-sama. presentasi keduanya. Bisa stop screen. Oh ya, baik. Oke. Baik, untuk presentasi ketiga yaitu B3 Pak Jaja Miharja terkait dengan analisis kekuatan rangka pada pemanfaatan treadmill sebagai pembangkit listrik sederhana. Ini akan disampaikan oleh Rafli. Bentar, mana ya? Ya boleh diperlihatkan Bu yang sudah diberikan Pak Jaja. Ya, bentar. Sudah terlihat Ya. Bapak-Bapak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Saya hormati. diubah ya Pak. Rafli nanti dirubah, ini namanya nanti Pak Jaja. Jadi ini kan bukan Oh, penelitian iya. Anda.
Yang saya hormati Bu Ihat dan para dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya hadir untuk Pak Jaja. Ya, next. Untuk latar belakang yaitu berbicara tentang energi alternatif, sebenarnya banyak dijumpai sebagai contoh alat fitness treadmill contohnya. Alat fitness ini tanpa disadari dapat menghasilkan energi kinetik. Pada dasarnya energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Sehingga energi kinetik yang dihasilkan treadmill dapat diubah menjadi energi mekanik berupa gaya tarik yang dapat memutarkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Next, Bu. Untuk tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian di bawah ini yaitu mampu mengetahui kekuatan rangka menggunakan metode elemen hingga pada treadmill membangkit listrik sederhana. Yang kedua, mampu mengetahui kekuatan tegangan dan regangan pada rangka. Di sini ada beberapa metode penelitian berupa mulai analisa kekuatan rangka pemanfaatan treadmill sebagai pembangkit listrik sederhana, lalu mempersiapkan alat dan bahan, pengukuran dimensi, dan menghitung gaya, dan diberikan perhitungan sebesar 60 kilo, 80 kilo, dan 100 kilo. Dari hasil itu diberikan kesimpulan dan saran. Next, Bu. Dan ini adalah desain gambar treadmill membangkit listrik sederhana menggunakan SolidWorks. Boleh next, Bu. Ini adalah hasil perhitungan kekuatan rangka treadmill membangkit listrik sederhana dengan variasi beban yaitu 60 kilo, 80 kilo, dan 100 kilo. Masing-masing beban diberi beban A dan beban B untuk menghasilkan tegangan, regangan, gaya aksi, dan reaksi, dan safety factor. Untuk beban 60 kilo yaitu didapatkan tegangan sebesar 596,5909 Newton per milimeter persegi. Dan untuk regangan mendapatkan hasil 2,9829. Pada gaya aksi dan reaksi mendapatkan hasil sebesar 15 Newton dan safety factor sebesar 1,9. Untuk 80 kilo didapatkan hasil tegangan yaitu 795,4546 Newton per milimeter persegi. Dan untuk regangan yaitu 3,9772. Pada gaya aksi dan reaksi mendapatkan hasil 20 Newton dan safety factor sebesar 2,5. Dan terakhir yaitu 100 kilo didapatkan tegangan sebesar 994,3181 Newton per milimeter persegi. Dan regangan didapatkan 4,9715. Pada gaya aksi dan reaksi didapatkan hasil 25 Newton dan safety factor 3,2. Next, Bu. Untuk kesimpulan yang pertama, pada hasil perhitungan kekuatan rangka treadmill dengan beban maksimal yaitu 100 kilo, didapatkan hasil tegangan 994,3181 Newton per milimeter persegi dan nilai regangan yaitu 4,9715, maka didapatkan nilai aksi dan reaksi sebesar 25 Newton, lalu didapatkan nilai safety factor sebesar 3,2. Maka nilai yang didapatkan sebesar 1% dan dinyatakan aman karena tidak melebihi nilai maksimal yang diberikan pada material ASTM A500. Untuk kesimpulan 2, pada perhitungan mencari nilai tegangan dan regangan saat pemberian beban massa berat bervariasi telah didapatkan hasil tegangan regangan pada rangka treadmill membangkit listrik sederhana, dapat diketahui nilai reaksi pada rangka dengan berikan beban maksimal yaitu 100 kilo, didapatkan nilai tegangan sebesar 994,3181 Newton per milimeter persegi dan regangan 4,9715, maka dikatakan aman karena tidak melebihi dari nilai tegangan dan regangan yang diizinkan pada material ASTM A500. Mungkin segitu, Bu. Ada pertanyaan? Baik, Saudara Latri, saya akan bertanya sama seperti yang lain karena
di PPT-nya belum menjawab pertanyaan dari lembar yang harusnya ada. Itu yang pertama adalah penelitian ini sudah selesai berarti ya. Kalau untuk penelitian sendiri ini sudah selesai, Bu. Dan Kendalanya apa? sedang untuk kendala hanya beberapa saja sih, Bu. Hanya Apa? waktu dan pencarian pada alat-alat untuk Apa? bikin penelitian itu tersebut. Hanya waktu dan pencarian pada alat-alat untuk penelitian saja untuk kendala itu. Pencarian alat maksudnya gimana? Ini Bu, barang-barang yang ingin diteliti Bu. Kayak contohnya besi hollow-nya, porosnya, generatornya, itu aja sih Bu. Oke. Kemudian dampak dari penelitian ini untuk masyarakat itu apa? Dari dampaknya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ketika terjadi pemandangan lampu untuk sementara waktu dan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tapi untuk juga diri pribadi karena ketika ingin berolahraga Bu. Jadi kalau mati lampu, treadmill dulu ya berapa kilo gitu. Ya Bu. Apa kendalanya udah, kemudian luarannya apa yang dijanjikan? Assalamualaikum, mohon maaf semuanya terlambat. Ya Pak, Mohon maaf terlambat Ibu. Ya Pak, langsung aja. Maaf, sedang presentasi dulu. Ya, Raffi, apa jurnal atau luaran apa yang dijanjikan? Kalau sekarang jurnal misteknya sudah jadi dan mungkin Jurnal mistek? dijanjikan pada jurnal teknik mesin sih Bu. Oh, nggak boleh dua dong, harus satu. Wow. Berarti jurnal mistek sudah terbit. Iya Bu. Terbit. Sebenarnya mistek itu untuk mahasiswa ya. Kalau nanti untuk dosen ke Pak Jaja, mungkin nanti bisa ke depan itu kalau bisa jangan di jurnal mistek. Topik Kalau bisa mata internasional. ya, topik penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah apa? Metode elemen hingga, elemen mesin, gambar teknik, sama pemilihan bahan dan proses Bu. Rencana pengembangannya apa? Kalau untuk keberlanjutannya penelitian ini mungkin sedang diteliti dulu sih Bu. Baru kita next bikin buku panduannya. Baik, terima kasih banyak kepada Raffi yang telah mewakili Pak Jaja Mihardja Iya untuk Bu. mempresentasikan penelitian terkait dengan analisis kekuatan rangka pada pemanfaatan treadmill sebagai pembangkit listrik sederhana. Terima kasih Iya Bu. banyak Raffi atas presentasinya. Untuk next selanjutnya yaitu Pak Tatang Suryana terkait dengan modifikasi kursi roda elektrik menggunakan motor DC dan baterai berbasis Arduino. Pada Pak Tatang, saya batasi 10 slide dengan waktu 10 menit. Silahkan untuk men-share PPT-nya. Silakan Pak Tatang, bisa share screen? Pak Tatang, bisa share screen? Mohon maaf Pak Tatang. Pak Tatang, dengar suara saya? Pak Tatang, halo Pak Tatang. Pak Tatang. Pak Tatang, dengar suara saya Pak Tatang? Oke, karena belum respon Pak Tatangnya, saya lanjut dulu ke Pak Muhammad Nasrun terkait dengan simulasi desain bucket pada ekskavator menggunakan ETA. Pada Pak Nasrun, bisa share screen Pak Nasrun? Atau saya jadikan dulu co-host? Baik, Bu. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, terdengar Pak, jelas. Baik. Silahkan Bapak bisa share screen. Sudah tampil, Bu, screen saya? Sudah, tinggal di slideshow, Pak. Oke. Sudah, Bu, ya? Sudah, Pak. Silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ihat dan juga Bapak-Bapak yang lainnya. Saya akan presentasikan mengenai penelitian kami, yaitu tentang simulasi desain bucket pada ekskavator menggunakan FEA atau Finite Element Analysis. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Bapak Muhammad Isrodianto, dan juga mahasiswa kami yaitu Andri Septiawan. Latar belakang yang kami ambil dari penelitian kami yaitu tentang ekskavator, di mana memang alat ini merupakan alat berat yang memang memiliki peranan dan fungsi sangat penting ya. Karena ekskavator banyak digunakan di kegiatan-kegiatan yang memang cukup berat tentang biasanya evakuasi maupun penggalian. Dan juga memang ekskavator ini umum sudah digunakan ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk melakukan penelitian tentang salah satu komponen ekskavator yang ada, yaitu bucket ya, atau keranjang paling bawah ya, untuk fungsinya itu untuk mengeruk atau mengangkat atau memindahkan suatu benda ya yang memiliki memang beban, baik berbentuk bebatuan maupun yang lainnya. Metode yang kita gunakan yaitu metode Finite Element Analysis atau FEA, dan model desain bucketnya ini kami rancang. Kami gunakan software 3D yaitu Autodesk Inventor Professional, di mana untuk simulasi ini kami berikan pembebanan dengan 3 variasi ya, dengan beban sebanyak 200 kg, 250 kg, dan juga 300 kg. Untuk material yang kita gunakan yaitu cast iron ya, di mana di sini tercantum ada mass density-nya maupun yield strength dan juga lain-lainnya. Ini kami dapat daripada spesifikasi material yang kami gunakan. Dari hasil penelitian ini menggunakan software Autodesk Inventor, kita dapatkan 3 poin yang akan kita teliti. Yang pertama yaitu nilai tegangan maksimum atau point basis stress. Yang kedua tentang perubahan bentuk atau penyimpangan desain, displacement. Dan yang ketiga adalah tingkat keamanan komponen mesin atau safety factor. Terus hasil yang pertama adalah nilai tegangan maksimum atau point basis stress, di mana dari 3 percobaan atau 3 simulasi yang kami lakukan, didapat untuk nilai point basis untuk yang 200 kilo sebesar 64,7, dan juga untuk yang 250 80,8, dan juga 300 yaitu sebesar berapa nih? Artinya dari nilai point basis stress yang kami dapat ini kesemuanya masih di bawah nilai yield stressnya material cast iron. Terus yang kedua, daripada untuk hasil simulasi tentang displacement atau perubahan bentuk atau perubahan atau penyimpangan dari desain, ini pun kami lakukan dengan 3 variasi, dari pembebanan 200, 250 kg, dan juga 300 kg. Untuk hasilnya, ini dari 200 kg adalah 0,6 mm, 250 kg sekitar 0,79 mm. Ya, untuk yang ketiga adalah tingkat keamanan komponen mesin, yaitu safety factor, juga sama. Kita lakukan 3 kali simulasi dengan 3 pembebanan, di mana untuk safety factor kami dapat baik yang 200 kilo, 250 maupun 300 kilo. Ini rata-rata memang jauh sekali di atas safety ya, artinya oper aman ya, sangat aman, karena memang kita safety factor kita target hanya di atas 1 ya, ini sampai 9, 11 itu. Jadi tergolongnya sangat aman ya untuk produk digunakan. Untuk kendala dan luaran ini penelitian kita bisa selesaikan ya dengan meminimalkan kendala yang ada.
untuk keluaran rencana kita akan buat jurnal ke teknik mesin ya. Jadi dari kesimpulan hasil penelitian kami untuk simulasi point mass stress dari 3 variasi beban yang berbeda, baik 200, 250 maupun 300 kilo, ini menghasilkan tegangan ya masih di bawah yield strength material ya, sampai 756. Yang keduanya untuk displacement-nya juga sama ya. Ini dengan 3 variasi yang berbeda. Ini displacement-nya sangat kecil ya, nggak sampai 1 mili, hanya sekitar 0,6 sampai 0,9 mm ya, sangat kecil. Yang ketiga berdasarkan safety factor, mohon maaf ini salah, mohon maaf, safety factor ya, sebesar 11 dari 7 sampai 11, artinya ini masih sangat aman di bawah standar SF ya, lebih dari 1. Ini sangat aman ya untuk produk, karena memang mungkin pembebanannya yang masih kurang ya, harusnya lebih ekstrim daripada kemampuan kapasitas mesin ekskavatornya. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi puluhan ribu ya, nanti sampai 10 dari 10 sampai 20 ton baru kelihatan efek daripada pembebanannya. Karena ini hanya sekitar 200 sampai 300 kilo, jadi tidak begitu terlihat dampak ataupun efek daripada pembebanan diberikan kepada bucket ekskavator. Ya itu Bu, presentasinya tentang simulasi bucket ekskavator. Tadi udah siapin nih pertanyaannya Bu, jawabannya. Baik Pak, terima kasih banyak atas presentasinya. Ada beberapa yang belum terjawab ini. Oh, ini jawabannya udah diinikan. Saya sudah bikin, biar Ibu nggak repot-repot nanya. Berarti artikelnya sudah dimasukkan ke jurnal Cakram atau belum Pak? Belum Bu, belum. Rencana nanti kita masukkan ke jurnal teknik mesin. Tapi sudah selesai Pak format artikelnya. Formatnya kita ngikut yang sudah ada aja. Saya sih udah pernah ada, jadi tinggal sudah dimasukkan, sudah selesai penelitian ini. Jurnalnya udah. Tapi belum kirim nanti. Oh, belum dibuat. Mata kuliah apa Pak? Kalau untuk simulasi biasanya kaitannya dengan gambar teknik, untuk pemilihan bahan dan proses juga ya, mekanika kekuatan material biasanya yang ada kaitan erat dengan penelitian kami. Nanti kalau harapannya penelitian ini ketika dijadikan luaran atau jurnal nanti bisa dijadikan referensi untuk modul dari mata kuliah yang ada. Misalkan mata kuliah mekanika kekuatan material, berarti nanti bisa jurnalnya salah satunya ada referensi dari penelitian Bapak agar bisa dirasakan kebermanfaatannya kepada mahasiswa. Gitu ya Pak? Ya, betul kayak gitu Bu. Iya. Sehingga bisa menghemat waktu dan biaya penelitian lah, nggak terlalu banyak errornya gitu. Ada lagi Bu pertanyaan? Tidak ada Pak. Terima kasih banyak Pak Nasrun atas presentasinya. Ya. Oke Bu, saya tutup ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi terima kasih Pak Nasrun atas presentasinya terkait dengan penelitian. Mohon di stop screen Pak. Izin di stop screen dulu agar bisa, ya baik. Selanjutnya kita ke Pak Tatang. Pak Tatang, sudah dengar suara saya? Pak Tatang? Ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar sangat jelas, Bu. Ya, baik. Silakan Pak untuk menggunakan 2 zoom, Bu ya. Ya, salah satunya dimatikan, Pak. Saya menggunakan 2 zoom sama di HP untuk dengar suaranya. Ya, yang di komputer Bapak matikan volumenya, Pak. Dia tidak baik ya Bu. bergaung.
Baik, baik, Bu. Silakan Pak, dimulai presentasinya. Bisa share screen Pak? Ini saya sedang coba. Bapak salah satunya dimatikan dulu yang di komputer, volumenya dimatikan, speakernya dimatikan dulu. Satunya dimatikan, Bu, ya. Zoom-nya, Bu, Ya, ya? bukan. Mute-nya dulu, volume komputernya. Oke, silakan Pak di share slideshow. Iya, Ibu. Apakah sudah ada, Bu? Sudah terlihat Pak, sudah terlihat, tinggal Bapak slideshow. Baik, baik, Bu. Apakah bisa saya mulai, Bu, ya? Bisa Pak, di slideshow dulu PPT-nya. Ya, langsung saya mulai aja, Bu, ya? Ya, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul penelitian yang kami garap ini adalah tentang modifikasi kursi roda elektrik menggunakan motor DC dan baterai berbasis Arduino. Oke, nah tujuan dari penelitian ini adalah ini untuk gambarnya ya, belum Bu ya. Ini latar belakangnya bahwa berdasarkan data berjalan dari Biro Pusat Statistik atau BPS, bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu mencapai 22,5 juta ya, atau sekitar 5%. Nah, untuk memudahkan aktivitas harus dibantu dengan alat bantu yaitu kursi roda. Nah, kemudian di mana kursi roda dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang memang manual, ada juga yang menggunakan elektrik ya, atau juga otomatis. Ini menurut sumber yaitu sumber Kemensos ya pada 26 Oktober 2020. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh variasi bobot pengendara. Pak Tatang, bisa Iya, di Bu. slideshow, bisa di slideshow. Bagaimana, Bu? Di slideshow Pak, PPT-nya. PPT-nya, Bu. Ya, di slideshow Pak. Baik, Bu. Oke, ini slideshow. Di bawah Pak, di pojok yang ada tanda minus, nanti Bapak sampingnya. Tanda minus. Dikecilkan, Bu ya? Dibesarkan Pak, slideshow Pak, slideshow. Oke. Ini, Bu. Ini udah saya besarkan. Sudah besar apa belum, Bu? Bukan di Zoom Pak, tapi di slideshow, di sampingnya Pak ada tanda minus. Bapak yang tanda samping minusnya bukan di Pak, tapi di slideshow. Nah, samping tanda minus ini ada slideshow, pinggir Pak. Jadi kan Bapak plus. Nah, ke minus, ini sampingnya yang minus. Yang di bawah? Ya, yang di bawah. Sampingnya Pak, yang geser ini, Bu. terus. Nah, ya, ke sini. Geser lagi Pak, satu lagi. Nah, itu. Klik. Bukan yang itu Pak, geser lagi. Yang ini Pak, yang tanda slideshow Pak. Bentar. Nah, yang samping minus Pak, samping minus. Nah, itu. Iya, ini, Bu. Ya, betul. Klik di situ Pak. Sudah, Bu ya? Belum, klik dulu Pak, klik. Sudah diklik Pak? Malah hilang, Bu ya? Oh, ada pelan, Bu. Bukanya agak lama kayaknya.
Oke. Ya sudah Pak, kalau nggak bisa lanjut saja berarti. Lanjut aja Pak, lanjut. Silakan. Baik, Bu. Oh ya, ini Bu ya. Jadi tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh variasi bobot pengendara kursi roda prototipe terhadap apa, yaitu konsumsi baterai, juga untuk daya motor listrik. Nah, di mana variasi pengendaranya itu adalah yang bobotnya 50 kg, 75 kg, dan 85 kg. Oke. Selain itu untuk menganalisis torsi, Bu. Ya, besarnya torsi motor listrik akibat pemberian variasi bobot pengguna. Ya, karena kan beda-beda nanti untuk yang menduduki kursi roda tersebut, ada yang kurus ya, ada yang sedang, ada yang gemuk gitu. Ini tahapan analisisnya. Ini Bu ya, seperti ini. Jadi di sini ada joystick, kemudian ada di bawahnya ini baterai ya, baterainya ini sebesar kapasitasnya 12 volt. Nah, dan ini sebelah kanan ini adalah Arduino Uno, adalah sebagai Berpindah slide-nya pindah ke bawah, Pak. Iya, Bu. Belum berpindah slide-nya, masih di tujuan, Bapak pindah ke bawah. Atau Bapak kirimkan ke grup slide-nya, biar saya yang slideshow. Waduh. Bapak kirimkan ke Bu Pipit, boleh. Oh, baik, saya kirim aja, Bu ya. Ya, PPT-nya dikirim aja, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu. Bapak stop screen berarti, Pak. Bapak kirim ke Bu Pipit atau ke grup? Silakan Bapak kirim ke grup atau ke Bu Pipit, nanti biar saya bantu untuk slideshow-nya. Baik, Bu, ini saya kirim ke Bu Pipit aja. Sudah, Pak? Bentar, Bu, ini sedang saya kirim. Oke, baik, sambil menunggu saya lanjutkan dulu ya, Pak. Baik, sambil menunggu kita ke Pak Sugiono. Ke Pak Sugiono terkait dengan perancangan rangka pada mesin bel konvektor pemindahan barang. Di Pak Tatang nanti setelah Pak Sugiono ya, Pak. Oke, silakan Pak Sugiono untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Di slideshow ya, Pak. PPT tadi, Pak, PPT tadi. Atau saya bantu, Pak, untuk share screen-nya? Ya, slideshow-nya, Pak. Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, silakan Pak Sugiono, dibuka mute-nya. Masih di mute, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Lihat dan rekan-rekan peserta dari meeting ini. Baik, saya dapat informasi semalam dari Pak Iwan, saya untuk mengganti presentasi di pagi ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa mewakili Pak Irwan apa maunya gitu ya. Oke, judul dari ini adalah perancangan rangka dudukan pada bel konveyor untuk pemindahan barang. Yang kita tahu bahwa untuk pemindahan barang ini kan sebetulnya ada beberapa jenis konveyor ya, ada yang bentuknya dalam bentuk skru konveyor,
dan juga ada yang bentuk bucket yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Serum ya, yaitu bucket elevator itu fungsinya untuk mengangkat posisinya enggak vertikal gitu. Nah, yang dibahas di sini adalah bagaimana Silakan Pak, ada kendala Pak? Suaranya terputus Pak Sugiono. Iya, ini screen-nya juga nggak jalan juga nih. Ya, boleh saya bantu aja Pak, Bapak stop. Oke. Nah, sudah. Pendahuluan kita lihat bahwa konter ini biasanya memang banyak digunakan di industri-industri yang dimanfaatkan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya dalam bentuknya itu adalah seperti menangkap gitu ya, ada lokasi, ada dari penelitian yang diinginkan adalah mengetahui ketahanan beban daripada rangka, dudukan bel kontur, pemindahan barang tersebut, kemudian juga kekuatan sambungan. Jadi ada titik-titik tertentu yang sambungan dari bentuk dudukan vertikal dengan dudukan horizontal, itu ada titik-titik sambungan. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan yang dilakukan penelitian dalam ini adalah bagaimana mendesain atau menganalisis rancangan kekuatan rangka pada konveyor tersebut, kemudian memastikan bahwa hasil konstruksi dan kondisinya optimal, aman atau tidak. Ini gambar dari dudukan rangka konveyor yang nanti di sini ada ini konveyor ini, ada bel konveyor. Di sini yang kita uji adalah dudukan bel konveyor ini sendiri. Dan nanti materialnya itu terbuat dari bahan holo ukuran dari 50 kali 50, di mana nanti akan disimulasikan dengan software tertentu, ya, dengan software bagian simulasi dari formasis stress, displacement, dan safety faktor untuk pembebanan berat 150 kg, 200 dan 250 kg pada frame atau rangka konveyor tersebut. Nah, batasan penelitian ini adalah bagaimana melakukan analisis simulasi dengan font, stress, displacement, dan safety faktor yang sudah ditentukan. Artinya sudah ditentukan itu adalah menentukan nilai-nilai yang memang sudah kita perhitungkan sejak di awalnya. Jadi begitu pas kita melakukan simulasi, kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut yang sudah ditentukan tadi dalam software. Contohnya misalnya di sini tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui hasil simulasi dari formasis, displacement, dan safety faktor berbahan besi holo 50 kali 50 dengan pembebanan 150, 200, 250 kg dengan menggunakan software SolidWorks. Manfaatnya adalah diharapkan rangka ini mampu menahan beban dari bobot keseluruhan mesin yang digunakan untuk mengangkut barang. Nah, diagram alir dari penelitian ini adalah yang tadi saya sudah jelaskan bahwa melalui studi literatur dari perancangan rangka hingga dudukan kendal, konveyor, pemindahan barang, kemudian pengumpulan data dan perhitungan kekuatan rangka tersebut sehingga didapatkan kekuatan sambungan. Dari simulasi software, dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi dengan kekuatan tertentu, kita bebani rangka itu dengan beban masing-masing 150. Apabila berhasil, dia akan masuk pada simulasi berikutnya, kemudian kita bebankan dengan 200 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan hasil analisa dan pembebanan dan kesimpulan dan saran. Kemudian ini adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini kita menggunakan rancangan gambar ya, dengan menggambar sebuah rancangan rangka dari konveyor dan konveyor tersebut dengan menggunakan software solid. Kita gambar dengan bentuk 3 dimensi, rangka konveyor tersebut ya. Jadi pemilihan jenis dan bahan, nah ini kita gunakan
pemodelan material 3 dimensi dalam cell conveyor, yaitu dengan PISI 304 atau IC 304. Kemudian dari hasil software yang kita gunakan, data-data yang kita sudah munculkan akan muncul nilai-nilai yang sudah ditetapkan melalui software SolidWorks tersebut. Kemudian untuk menentukan constraint atau titik tumpuan, kemudian buat titik tumpuan bahwa dengan tool fix constraint, posisi titik tumpuan ini berada pada bagian rangka bawah yang ini terlihat pada gambar. Ada tiga titik tumpuan, masing-masing titik tumpuan juga ada 2 titik. Selanjutnya adalah menentukan pembebanan pada 3 dimensi rangka yang dianalisis dengan 3 variasi, yaitu simulasi beban 150 kg, 200 kg, dan 250 kg, sehingga ditentukan di sini dengan titik-titik tadi kita dapatkan simulasi hasilnya seperti ini, gambar ini. Di dalam proses pembelajaran atau learning atau pelatihan, ini disebut proses ada namanya proses meshing. Proses meshing di SolidWorks itu bekerja berdasarkan data yang diambil. Meshing itu adalah membagi komponen yang dianalisis menjadi elemen kecil-kecil. Jadi elemen kecil-kecil. Semakin banyak elemen yang dibagi, maka proses untuk meshing ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga ada beberapa kendala kalau misalnya memang yang kita gunakan cukup besar, warnanya mungkin tidak akan jadi besar. Kalau misalnya kita untuk simulasi, kita menggunakan analisis dengan elemen-elemen ini tidak terlalu besar. Sehingga kalau yang dikatakan bahwa kalau meshing itu akan memiliki kualitas yang bagus apabila hasil dari datanya itu konvergen, gitu ya, lebih mengarah kepada yang lebih baik. Itu perlu ada kemudian selanjutnya dari metode dengan komponen analisa elemen-elemen kecil yang lebih banyak. Kemudian hasil dari simulasi ini dari von Mises stress, tegangan yang nilainya dapat dari kegagalan karena energi berfluktuasi, maka nilai von Mises stress melebihi tegangan luluh dari material, maka desain akan mengalami kegagalan. Ini hasil dari stres yang von Mises stress yang dilakukan berdasarkan software SolidWorks. Kita lihat bahwa dengan pembebanan 150 kg bisa menghasilkan von Mises stress 145, ini masih di atas, di bawah 10. Ya, kemudian beban 200 100 dari 200 masih von Mises stress ini 193 masih juga di 10. Kemudian ini dengan beban 250 ternyata von Mises stress-nya ini 223 sudah di atas 10 ya, sekitar 27. Jadi ada perbedaan bahwa von Mises stress ini kalau di bawah 10 itu masih bisa diterima untuk beban. Kemudian analisis simulasi displacement ini juga kita lihat bahwa cukup tinggi ya untuk displacement 150. Tadi berbeda dengan hasil dari Pak Nasir ya, kalau Pak Nasir di bawah 1, kita di sini displacementnya dengan 150 ternyata displacementnya terjadi pergeseran perubahan gravity atau perubahan itu menjadi 18, sekian mili. 200 semakin tinggi, ini cukup signifikan naiknya antara dari 18 ke 24 ke 30, antara 6 mili ketika dinaikkan beban 100. Kemudian analisis simulasi berdasarkan safety factor. Nah, safety factor ini yang masih di bawah, masih memungkinkan untuk bisa digunakan karena ini masih di atas 1. Safety factor ini masih di atas 1. Beban 150 kg ini safety faktornya 2,2, 200 gram 1,8, 250 kg ini 1,8.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa von Mises stress ini untuk beban 150, 200 dan 200 ini masih disimpulkan aman, sedangkan untuk beban 250 ini tidak aman karena melewati batas dari maksimum yield strength, masih di atas yield strength. Kemudian dari hasil displacement ini cukup tinggi, memang dari 150 displacementnya ada 18, 24 dan 30. Kemudian dari hasil simulasi safety factor, ya, ini dari 150 safety faktornya 2,2, 200 kg 1,8 dan beban 250 safety faktornya 1,4. Disebutkan untuk safety faktor ini masih dikatakan aman. Saran yang diantaranya adalah mengharapkan penelitian diaplikasikan pada alat berat khususnya untuk rangka-rangka yang lain, atau mungkin kalau di saran-saran selanjutnya itu kan ini masih bebannya itu masih di bawah masih kilogram. Jadi kalau misalnya di industri yang cukup besar itu bisa tontonan. Misalnya kita bisa buat satu penelitian yang berlanjut dari 200, 300 dan material yang bisa digunakan dan nanti akan bisa bervariasi. Penelitian lanjutan mungkin menggunakan perangkat lunak atau aplikasi lain. Ini juga banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk lebih akurat dan presisi. Gitu ya. Untuk mendapatkan hasil simulasi yang optimal, penulis menyarankan untuk berhati-hati dalam mengumpulkan data dan nanti hasil analisis dapat diterapkan pada unit nyata berdasarkan desain yang diterapkan saat ini. Terima kasih. Ya, baik Pak, mohon izin karena waktunya sudah lebih. Jadi saya langsung ke pertanyaan ya Pak. Pertanyaannya adalah, penelitiannya sudah selesai atau belum Pak? Sudah sampai tahap mana? Sudah selesai. Kendalanya apa Pak ketika melakukan penelitian Alhamdulillah ini? sih nggak ada kendala ya, paling ada kendala-kendala kecil saja kalau pada saat kita pengumpulan data itu ya, yang kita sesuaikan dengan simulasi software yang kita gunakan. Itu aja sih masalahnya. Oke, baik. Inovasinya apa Pak yang bisa dikembangkan dari penelitian Bapak? Ini biasanya digunakan untuk alat-alat angkut mobile ya, ada mobile yang bisa digunakan berdasarkan jumlah berat yang digunakan. Baik, luarannya Pak sudah disiapkan, diterbit di mana? Kemarin sih Pak Iwan sih ngomong-ngomongnya di jurnal teknik mesin, cuman nggak tahu yang mana. Oh, belum, berarti Bapak belum ini ya sebagai anggota belum ini kan mendiskusikan. Ya, ya. Berarti naskahnya juga belum dibuat ya Pak? Iya. Mata kuliah apa Pak yang relevan dengan penelitian Bapak? Ini biasanya kan itu gambar teknik ya. Gambar teknik. Mungkin tadi ada pemilihan dan proses. Atau kalau saya juga pernah kasih materi di sistem Oke, kemudian rencana pengembangan ke depannya apa Pak? Rencana pengembangan selanjutnya mungkin kita mau coba cari software yang lebih akurat, software lain, mencari software lain, kemudian juga mencoba dengan pembebanan yang memang sering digunakan di industri-industri tertentu. Artinya kalau misalnya ini kan hanya simulasi dari 150, 200 sampai 250. Kalau memungkinkan bisa sampai 1000 atau 1 ton ya. gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan sebagai anggota dari penelitian ini, tidak hanya mengandalkan ketua ya Pak, tapi bisa didiskusikan juga terkait dengan keluaran yang nantinya akan ada atau yang dihasilkan oleh penelitian ini. Terima kasih banyak Pak, bisa stop screen. Sama-sama Ibu. Ya. Atas presentasinya. Baik, selanjutnya Pak Tatang. Pak Tatang sudah ada di sini. Ya, saya bantu share screen ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dibuka videonya Bapak. Baik Ibu. Bapak, saya yang share screen Pak. Baik Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf pertama kepada Ibu Ihat
sebagai moderator ya. Juga semuanya telah membantu saya karena ini laptopnya bermasalah mungkin karena efek kemarin kelamaan dipakai video conference ya selama COVID. Ini ternyata suaranya tidak keluar di laptop, akhirnya saya pakai double sama di HP. Baiklah, mohon maaf tadi sampai dilewat dulu ya. Boleh mulai ya Bu ya? Ya, silakan Pak, langsung saja Pak. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penelitian yang kami garap ini adalah tentang modifikasi kursi roda elektrik menggunakan motor DC dan baterai berbasisnya Arduino. Next slide. Ya, dan ini latar belakangnya itu mengapa kami punya ide ini ya bareng dengan mahasiswa waktu itu bahwa membaca ya berdasarkan data berjalan dari BPS atau Biro Pusat Statistik bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%. Nah, untuk memudahkan aktivitas harus dibantu dengan alat bantu yang yaitu kursi roda. Ya, selama ini memang dulu itu termasuk di Tanah Harja itu waktu ketika masih dipakai panti jompo yaitu kursi roda memang sangat banyak di sana untuk para manula. Nah, itu adalah di mana kursi roda ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kursi roda manual juga elektrik atau otomatis. Ini menurut sumber dari Kemensos pada 26 Oktober 2020. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah menganalisis pengaruh variasi bobot pengendara atau pengguna yang menaiki kursi roda tersebut ya. Nah, terhadap apa? Terhadap konsumsi baterai gitu kan, percuma nanti seandainya dipasang baterai sebentar gitu sudah soak ya, sudah habis, sudah drop. Nah, akhirnya kami menganalisis ya konsumsi baterainya dan juga daya motor listriknya dengan variasi bobot pengguna yaitu 50 kg, berat penggunanya 75 kg dan 85 kg. Nah, kemudian untuk yang keduanya adalah menganalisis besarnya torsi motor listrik akibat pemberian variasi daripada bobot pengguna ya atau yang menaiki kursi roda tersebut. Oke, next. Nah, ini tahapan analisisnya. Ini jadi bisa ada joystick. Ya, ini joystick ini bisa dipakai telapak tangan ya atau tangan sebelah kanan ini posisinya di kursi roda ya atau pakai asal ketekan gitu ya sama sebelah kanan. Ini joystick. Kemudian yang di bawahnya ini adalah baterai ya. Ada baterai, ada Arduino ya. Itu dan motor listrik serta sistemnya. Oke, nah itu baterai 12 volt kapasitasnya. Nah, itu sebelah kanan itu Arduino Uno dan oke, itu motor DC. Ya, oke, silakan naik. Nah, dan ini adalah grafik hasil pengujian dan perhitungan bahwa pada bobot 0,3 kg daya yang diperlukan itu 23,22 watt. Nah, sementara pada itu berat kosong ya, pada berat kosong maksudnya hanya kursi roda aja, tidak ada penggunanya itu 23,22 watt. Nah, kemudian setelah menggunakan ya pengendara dengan bobot 50 kg itu yang dibutuhkan itu dayanya 39,37 watt. Nah, sementara pada saat menggunakan bobot pengguna kursi roda 75 kg itu dayanya memang jadi lebih besar 46,74 watt dan bobot 85 kg itu 51,25 watt. Jadi sangat kecil aja, hanya 51,25 watt itu untuk 85 kg. Oke, silakan. Dan ini adalah pengaruh bobot terhadap torsi. Jadi torsinya pada saat tidak ada pengendara itu 1,66 Nm. Sementara dengan bobot 50 kg yang menaikinya itu 4,72 kg, 4,72 Nm. Sementara pada saat menggunakan pengendara atau pengguna dengan bobot 75 kg ini torsinya menjadi 7,64 Nm. Dan pada saat menggunakan mahasiswa yang gemuk waktu itu ya bobotnya 85 kg untuk uji cobanya,
maka dihasilkan torsi itu 9,15 Nm. Oke, next slide. Dan ini pembahasannya. Jadi dari hasil pengujian dan perhitungan didapatkan hasil bahwa pada saat berat pengguna 50 kg, daya yang digunakan sebesar 39,78 watt dan torsinya itu 4,72 Nm. Nah, pada saat menggunakan berat 75 kg yang penggunanya yang terhadap tersebut, dayanya itu sebesar 48,38 watt dan torsinya 79,27 Nm. Nah, saat menggunakan bobot 85 kg, itu didapatkan daya sebesar 50,6 watt. Nah, torsinya sebesar 84,79 Nm. Oke, next slide. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya, penelitiannya sudah selesai atau belum, Pak? Sudah selesai, Ibu. Bahkan prototipenya sudah disimpan di lab ya. Ya, kendalanya apa, Pak, selama penelitian berlangsung? Alhamdulillah sebetulnya untuk kendala tidak ada, ya tidak ada kendala. Waktu itu saya sendiri malam-malam itu uji coba di ruang WTC ya. Sekarang ruangannya itu di belakang apa namanya HIMA ya, sekretariat HIMA itu ada ruangan. Dulu kalau reguler C di sana kuliahnya itu ada ruangannya, hampir mau masuk ke lab fisika itu sampai jam 11 malam saya uji coba sama Dian Permana gitu ya, Tidak ada sama kendala ya, Pak? Firman. Tidak ada kendala, itu awet, baterainya sangat awet itu, Bu. Baik, siap. Dampak penelitian Bapak untuk masyarakat yang bisa dikembangkan apa, Pak? Inovasinya? Nah, ini Ibu sebetulnya bisa diterapkan ya, baik itu ke TTG ya, untuk teknologi tepat guna ya, atau ini sebetulnya bisa memiliki daya jual ya, baik itu ke panti-panti ya, atau bahkan ke rumah sakit ya, karena ini kan tidak capek untuk memutarkan tangan ya, memutar roda gitu. Jadi hanya klik tombol gitu, itu sangat otomatis ya, bisa kecepatan rendah, kecepatan tinggi ya, sedang, bahkan bisa ngerem mendadak, berputar itu ya 360 derajat, itu bisa semuanya. Ya, baik, Pak. Ini luarannya mau diterbitkan di mana, Pak? Itu Ibu pinginnya sih mungkin minimal di Cakram aja lah, Bu. Jurnal Cakram sudah dibuat, Pak, desainnya? Sudah, Ibu. Artikelnya berarti sudah dibuat ya? Sudah, Ibu. Sudah selesai semua. Penelitian Bapak nanti berintegrasi dengan mata kuliah apa, Pak? Ini yang terutama adalah dengan mekatronika ya, Bu ya. Yang pertama mekatronika, kemudian mesin konversi energi. Baik. Tindak Itu, Bu, lanjutnya, Pak, pengembangan penelitian Bapak kira-kira bisa dibuat apa? Nah, itu sebetulnya bisa Ibu, sistem atau perangkatnya ya. Ini komponen-komponen itu bisa dipasang di seluruh kursi roda yang ada ya saat ini ya, baik di rumah sakit atau mungkin banyak kan orang-orang yang memang menengah ke atas yang di rumahnya itu memiliki kursi roda, itu bisa diterapkan ya, itu bisa dipasang itu sistem pakai Arduino Uno ini ya, dengan baterai ini, dengan baterai 12 volt ini. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas presentasi dari Bapak terkait dengan penelitian Bapak mengenai perancangan rangka pada modifikasi kursi roda elektrik menggunakan motor DC dan baterai berbasis Arduino. Terima kasih banyak Pak Tatang atas presentasinya. Baik Ibu. Ya, saya selanjutnya ke Pak Multasar Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Perkasa yang akan mempresentasikan terkait dengan analisa struktur rangka swing ARM Electric Motor Cycle. Kepada Bapak, saya persilahkan. Saya share juga ya Pak, berarti PPT-nya. Iya Bu. Ya, sebentar Pak. Oh, atau Bapak, saya sendiri. Oke, silakan Pak. Di share screen ya Pak. Share screen, slideshow. Ya, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu sekalian.
Perkenalkan, saya Mustasar Perkasa, tim penelitian bersama dengan Bu Vivit Astuti. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian kami pada kesempatan diseminasi penelitian pagi hari ini. Penelitian kami berjudul analisa struktur langkah swing arm electric motorcycle. Oke. Latar belakang penelitian kami ini yaitu perkembangan motor listrik di tanah air, di mana sudah banyak industri-industri yang mengembangkan motor listrik di sini. Kita ketahui ada Gesit, ada beberapa juga perusahaan-perusahaan baru yang mengembangkan motor listrik. Jadi perlunya adanya suatu penelitian yang bertujuan untuk lebih ke arah komponen. Komponen dalam hal ini yaitu swing arm. Swing arm sendiri merupakan bagian dari sistem suspensi yang sangat penting bagi suatu kendaraan roda 2. Ini berfungsi sebagai penahan roda penggerak dan juga sebagai tumpuan untuk shock brake. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan struktur kendaraan listrik, selain dengan estetika, juga ergonomi. Tentunya juga terkait kekuatan dari komponen tersebut harus diperhatikan. Analisa terkait struktur dari swing arm ini, kami menggunakan metode finite element method, menggunakan software. Kami menggunakan software pada kesempatan ini yaitu SolidWorks sebagai pemodelannya, juga simulasinya menggunakan SolidWorks, sehingga dapat mengatasi berbagai kendala dalam melakukan analisa ketika dilakukan perhitungan secara manual. Metode kami yaitu melakukan peninjauan ulang model 3D yang telah dibuat sebelumnya dengan mengecek apakah dimensi dari komponen atau part itu sesuai dengan karakteristik benda solid yang memenuhi daripada kriteria desain. Ya, selanjutnya kami melakukan verifikasi material sesuai dengan material yang saat ini ada, terus melakukan efisiensi daripada material tersebut, menentukan kondisi batas di mana posisi-posisi daripada swing arm itu digunakan, melakukan meshing atau distilasi dengan cara manual dengan menentukan besar elemen yang kita inginkan agar simulasi dapat lebih akurat. Juga menopang kondisi perangkat lunak yang kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan analisis yang kemudian hasilnya dapat kita bahas dan kita simpulkan, tarik kesimpulan dari hasil simulasi kita yang kita lakukan. Hasilnya yaitu saat ini kami membatasi hanya untuk perhitungan statis karena keterbatasan daripada software yang kami miliki dan juga perangkat lunak yang kami miliki. Mungkin nextnya kami akan melakukan secara dinamis juga secara modal analisis. Berdasarkan statis analisis diperoleh bahwa tegangan pada posisi minimum dan maksimum ditunjukkan pada probe, di mana nilai maksimumnya itu berada pada 126 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi, dan juga nilai tegangan minimumnya itu berada di angka 38 kali 10 pangkat 6 Newton meter persegi. Untuk kendalanya, saat ini tidak ada kendala karena kami menggunakan software yang ada, yaitu SolidWorks. Perangkat lunaknya juga mampu karena kami menggunakan meshing yang coarse gitu. Terus data-data penelitiannya kami menggunakan data yang ada, menggunakan swing arm yang ada di pasaran gitu. Jadi untuk saat ini tidak ada kendala dalam hal pengambilan data dan juga proses analisa. Untuk luarannya, kami telah melakukan penyusunan artikel yang akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi yaitu SINTA. Saat ini proses pembuatan jurnalnya sudah rampung, bisa bila dipresentasi bisa dihasilkan sebesar 90%. Kesimpulannya, bahwa swing arm yang terbuat dari material A36 ini memiliki tegangan maksimal sebesar 126 kali 10 pangkat 9 Nm persegi dan tegangan minimalnya sebesar 38 kali 10 pangkat 6 Nm persegi. Mesh yang kami berikan saat ini yaitu berupa automatic mesh menggunakan besarannya coarse, sehingga swing arm ini dinyatakan aman bila digunakan pada kondisi pembangunan normal, yaitu kondisi jalan kota perkotaan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Perkasa, saya tadi udah dijawab beberapa pertanyaan. Sudah selesai belum Pak penelitiannya Pak? Sudah. Sudah selesai berarti ya Pak. Tinggal penyusunan laporan akhir berarti. Ya, Baik. Dampak atau inovasi yang dilakukan oleh penelitian ini apa Pak? inovasinya yaitu membantu industri-industri skala UMKM untuk membuat swing arm sebagai komponen-komponen motor listrik. Jadi nantinya bisa menyuplai ke industri-industri motor listrik gitu. Oke. Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah apa Pak yang bisa diintegrasikan? Yaitu pertama metode elemen hingga, terus yang kedua bisa juga dalam pemilihan material gitu dan proses. Pemilihan bahan dan proses ya Pak. Ya, sebenarnya mata kuliah dasar juga kayak statika struktur juga masuk di sini. Karena kan penopang kuliah metode ini kan statika struktur gitu dan mekanika kekuatan material. Nanti harapannya setelah dipublish, nanti jurnal Sintanya kira-kira di mana Pak? Yang cakram ya, kalau bukan cakram teknik piston. mesin, cakram berarti ya di sini. Ya. Oke, rencana kelanjutannya bagaimana Pak dari penelitian? Ya itu tadi, ini kan kami baru statik. Mungkin nanti ketika kami melakukan model ulang gitu, kami mau analisa dinamis gitu untuk next penelitiannya. Karena ini baru statik. Baik, terima kasih banyak Pak Perkasa atas presentasinya untuk hari ini. Ya, makasih banyak Bu Ihat. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa segera terbit artikelnya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah presentasi dari saya terkait dengan penelitian analisis pompa sentrifugal pada alat uji aliran fluida terhadap daya listrik, daya hidrolis, head loss, dan juga efisiensi. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya sekalian di room ini juga sebagai presenter diseminasinya. Baik Bapak Ibu, ini judul artikel saya sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Di sini analisis pompa sentrifugal pada alat uji aliran fluida terhadap daya listrik, daya hidrolis, head loss, dan nilai efisiensi pompa yang mana anggota saya adalah Bapak Ersama Hendrawan dan juga saya sendiri. Latar belakangnya yaitu kebutuhan dan penggunaan pompa di kehidupan sehari-hari itu sangat meningkat sehingga kita membutuhkan sebuah analisis yang nanti mampu membuat representasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan pompa itu sendiri. Kemudian pompa sentrifugal merupakan salah satu pompa yang banyak digunakan di masyarakat. Pompa sentrifugal ini termasuk jenis pompa tekanan dinamis, di mana pompa jenis ini memiliki impeller yang berfungsi untuk mengangkat fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Jadi pompa sentrifugal ini memang pompa yang banyak digunakan di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variasi bukaan katup pompa sentrifugal pada aliran fluida terhadap daya listrik, menganalisis pengaruh variasi bukaan katup pompa sentrifugal pada aliran fluida terhadap daya hidrolis, dan juga menganalisis pengaruh variasian pompa bukaan katup terhadap aliran fluida terhadap head loss dan nilai efisiensi pompa tersebut. Nah, metode yang digunakan, kami memberikan bukaan katup beragam, yaitu 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60, dan 90 derajat. Kemudian kami cari nilai daya hidrolis dan daya listriknya, kemudian efisiensi pompanya, dan juga head loss-nya. Kemudian kita analisis dan pembahasan, kemudian kita berikan kesimpulan dan sarannya. Hasilnya terhadap bukaan katup di sini ada 5 variasi, pembukaannya dari 20, 30, 40, 60, dan 90. Untuk daya listrik, semakin besar bukaan katup, tentu saja debit yang dihasilkan adalah semakin besar, maka daya listrik yang dihasilkan juga di sini semakin besar, sekitar 10,1 watt. Kemudian untuk bukaan katup terhadap daya hidrolisis, dia semakin besar bukaan dari katupnya, maka nilainya akan semakin rendah. Yang ketiga adalah pengaruh head loss dari bukaan dan juga efisiensi pompanya. Di sini head loss semakin besar, dia head loss terhadap baik itu terhadap gesekan antara fluida dengan penampang dengan pipanya maupun head loss karena belokan dan juga head loss karena sambungan. Itu ketika bukaan katupnya semakin besar, maka nilainya akan semakin besar head loss-nya, yaitu sekitar 0,42 meter. Sedangkan untuk efisiensi pompa, semakin kecil bukaan katup, nilainya efisiensinya akan persentase. Di sini bentuknya adalah persentase, itu semakin besar. Dan semakin besar bukaan katup, maka nilai efisiensinya semakin kecil.
Nah, luaran yang saat ini kami dari penelitian ini sudah submit di jurnal Cakram. Ini bukti submitnya, menunggu hasil reviewer untuk nanti diterbitkan bulan Juli. Jadi Bapak Ibu yang ingin ke jurnal Cakram diterbitkan pada semester ini, yaitu pada bulan Juli. Alhamdulillah kami sudah submit di sini, screenshot submit di OCS-nya. Nanti bisa menunggu hasil reviewer dan hasil Turnitin dari Cakram. Kemudian kendala dari mata kuliah yang relevan, alat yang digunakan ini sudah fix sehingga tidak bisa diubah sesuai dengan ketika ada data yang keliru itu kami tidak bisa mengubah ketinggian ataupun mengubah diameter dari pipa karena sudah fix. Kemudian mata kuliah yang relevan dari penelitian ini adalah mekanika fluida dan juga konversi energi. Rencana tindak lanjut ke depan alat ini mudah-mudahan nanti bisa digunakan sebagai alat peraga praktikum terkait dengan mekanika fluida. Kesimpulannya, nilai daya listrik yang dihasilkan pada alat uji dari area fluida sebelum ke kesimpulan, penelitian ini sudah selesai dilakukan dan juga laporan akhirnya sudah selesai, tadi jurnalnya juga sudah kami input atau submit ke jurnal Cakram. Nilai daya listrik yang dihasilkan pada alat uji aliran fluida dengan bukaan katup 20 yaitu sebesar 3,4 watt dan tertinggi pada bukaan 90 10,1. Nilai daya hidrolisisnya yang dihasilkan alat uji fluida pada bukaan katup 21 watt dan setara dengan 21, dan tertinggi pada bukaan katup 0,92 watt. Kemudian nilai head loss total pompa pada bukaan katup 0,2 meter dan pada 90 derajat 0,42 meter. Nilai efisiensinya terendah pada 90 0,02 dan tertinggi pada 20 2,327%. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini semuanya telah mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian dan telah didiseminasikan. Yang belum selesai harapannya bisa untuk segera diselesaikan karena nanti batas akhir penguploadan laporan akhir itu di LPPM atau di Sintias itu pada tanggal 8 Juli 2024, sekitar 1 minggu lagi. Mudah-mudahan nanti diberi kemudahan Bapak Ibu, kemudian untuk luarannya juga jangan lupa untuk Bapak Ibu yang sudah terbit jurnalnya agar diinput di Cakram, di Sintias, sehingga nanti bisa diklaim untuk PAK pada semester genap ini. Nah, untuk mengakhiri diseminasi ini, harap Bapak Ibu membuka videonya, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi, selain dari sudah direkod, nanti akan dipublish di YouTube Teknik Mesin, sebagai nanti link yang akan Bapak Ibu unggah di Sintias untuk bukti diseminasi. Sekali lagi, Pak Nasrun, Pak Tatang, dan Pak Isro. Oh, Pak Isro ini... Oh, Pak Tatang sudah, Pak Nasrun. Oke, saya foto dulu, screenshot dulu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, Bapak-Bapak mohon maaf jika saya selaku moderator dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan dari saya terkait dengan pertanyaan ataupun terkait dengan teknis di sistem Zoom ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang belum selesai bisa segera selesai, yang belum terbit bisa segera untuk mensubmit ke jurnal yang diharapkan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas kehadirannya. Nanti insya Allah link untuk diseminasi ini akan di-share oleh Bu Pipit untuk nanti Bapak-Bapak bisa upload di Sintias. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryadi, WA-nya dibuka Pak Suryadi. Siapa Pak? WA itu. Ya. Tolong Pak Suryadi, WA. Yeah. Dibuka WA-nya. Ya, saya stop recording-nya.